Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lulu Ediningtyas Sintiasa, NIM K732543, kelas 1B, Prodi S1 BGSD PSDKU Kebumen. Sebelum masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan mempelajari materi ini. Jadi tujuan mempelajari materi ini adalah 1. Mengetahui pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Mengetahui fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. 3. Mengetahui proses munculnya gagasan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Mengetahui hubungan Pancasila dan liberalisme. 5. Mengetahui hubungan Pancasila dan komunisme. 6. Mengetahui hubungan Pancasila dan agama. Selanjutnya ke pembahasan materi. Jadi, Pancasila adalah konsep 5 dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia. Pancasila menjadi panduan dan pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Ideologi menurut Usman dan Alfian adalah serangkaian nilai yang bersifat menyeluruh yang dimiliki oleh suatu bangsa sebagai pandangan hidup bangsa mereka. Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara adalah pandangan hidup, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara dan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Alfian, kekuatan ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi yang terkandung di dalam dirinya. Yang pertama, dimensi realita. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara nyata dan berakar hidup di dalam masyarakat atau bangsanya. Yang kedua, dimensi idealisme. Nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan hanya angan-angan, jadi memiliki cita-cita dan harapan yang nyata untuk masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, menurut Suryanto Puspowardoyo, ideologi mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Memberikan struktur kognitif. Jadi, pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia. Yang kedua, memberikan orientasi dasar, yang membuka wawasan dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, memberikan norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang untuk bertindak. Yang keempat, memberikan bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, memberikan kekuatan yang mampu menyemangati seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Dan yang keenam, memberikan pendidikan bagi seseorang untuk memahami tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Kemudian, proses munculnya gagasan ideologi Indonesia. Jadi, proses munculnya gagasan ideologi Indonesia dimulai dari pemikiran tokoh-tokoh penggerak seperti Mohatta, Tan Malaka, Cokro Aminoto, dan Supomo. Yang pertama dari pemikiran Muhammad Hatta. Jadi pada tahun 1926 sampai 1931, Muhammad Hatta memimpin organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda yang bernama Perhimpunan Indonesia. Sejak 1924, beliau mulai merumuskan konsepsi ideologi politiknya, bahwa kemerdekaan politik haruslah didasarkan pada 4 prinsip. 4 prinsip kemerdekaan politik menurut Mohatta. Yang pertama, persatuan nasional. Berarti bangsa Indonesia harus bersatu sebelum merdeka. Yang kedua, solidaritas. Berarti harus ada saling dukung-mendukung antar rakyat. Yang ketiga, non-kooperasi. Berarti tidak bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Yang keempat, kemandirian. Berarti perjuangan harus dilakukan oleh bangsa sendiri. Yang kedua, pemikiran Tan Malaka. Pada tahun yang sama, Tan Malaka mulai menulis buku Narde Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Ia percaya bahwa paham kedaulatan rakyat memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat Nusantara. Ia terlibat dalam gerakan komunis internasional, tetapi ia tetap memperhatikan kondisi Indonesia dengan kesediaannya untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur revolusioner lainnya. Ia bahkan pernah mengusulkan kepada Organisasi Komunisme Internasional atau Komintern agar komunis di Indonesia bekerja sama dengan kekuatan Islam, karena kekuatan Islam di Indonesia sangat besar.
Jadi Tan Malaka tidak mau meniru komunisme secara buta. Ia menggabungkan komunisme dengan realitas sosial Indonesia, terutama kekuatan Islam. Yang ketiga, pemikiran Cokro Aminoto. Ia mengembangkan ide bahwa Indonesia membutuhkan gabungan antara Islam, sosialisme, dan demokrasi. Ia ingin menciptakan ideologi yang tidak kaku, tetapi menggabungkan nilai-nilai dari beberapa sumber sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Yang keempat, pemikiran Supomo. Dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Supomo memberikan 3 pilihan ideologi, yaitu paham individualisme, paham kolektivisme, dan paham integralistik. Tetapi ia menolak individualisme dan kolektivisme dan menyarankan paham integralistik yang dinilai sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkembang di pedesaan. Yang dimaksud paham integralistik yaitu dasar pemikiran yang akhirnya menyatu dalam Pancasila, bukan negara liberal dan bukan komunis, tetapi berada di tengah dan menekankan kebersamaan. Selanjutnya, hubungan Pancasila dan liberalisme. Periode 1950 sampai 1959 dikenal sebagai masa demokrasi liberal di Indonesia, dengan sistem parlementer dan banyak partai politik yang memberi nuansa seperti di dunia barat. Pada masa ini muncul ketidakpuasan dan gerakan kedaerahan seperti PRRI dan Pramesta pada tahun 1957 yang menunjukkan ketidakstabilan politik. Hasil pemilu menempatkan partai-partai Islam seperti Masyumi, NU, dan PSII sebagai kekuatan Islam, tetapi tidak dimanfaatkan dalam bentuk koalisasi. PKI menduduki posisi 4 besar, tetapi belum terlibat secara ideologis dengan pemerintah. Pancasila tetap menjadi dasar negara, meski konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi 1950. Indonesia tidak menerima ideologi liberalisme karena terlalu menekankan individualisme, sedangkan Pancasila menganut paham integralistik yang menekankan manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Negara liberal biasanya bersifat sekuler, memberi kebebasan penuh pada warga untuk beragama, tidak beragama, atau bahkan mengkritik agama. Sedangkan Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa agama tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan bernegara. Menurut Suryono Puspowardoyo, kekuatan liberalisme terletak pada menonjolkan martabat individu dan kebendaan pribadi, tetapi kelemahannya adalah mengabaikan dimensi sosial dan tanggung jawab terhadap kepentingan umum. Karena alasan-alasan tersebut, ideologi liberalisme dianggap tidak cocok bagi Indonesia, sehingga Pancasila tetap dipilih sebagai dasar negara yang sesuai dengan karakter bangsa. Selanjutnya, hubungan Pancasila dan komunisme. Dr. Johannes Lemena menekankan pentingnya meningkatkan kemakmuran pedesaan untuk mencegah komunisme berkembang, serta mempelajari ajaran komunisme agar tidak mudah terpengaruh ideologi tersebut. Komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena bersifat ateis, totaliter, dan tidak menghormati hak individu. Berbeda dengan Pancasila yang terbuka, dinamis, dan menuntut sikap kritis serta rasional. Penolakan terhadap komunisme diperkuat melalui berbagai keputusan resmi, seperti TAP MPR nomor 25 MPRS 1966 yang membubarkan PKI dan melarang penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, serta diperkuat dengan TAP MPR nomor 9 MPR 1978 dan TAP MPR nomor 8 MPR 1983. Selanjutnya, hubungan Pancasila dan agama. Pancasila dan agama bukan dua hal yang bertentangan, tetapi justru dua hal yang bisa berjalan bersama dan saling menguatkan. Agama membantu mendorong masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, sedangkan Pancasila memberi kebebasan dan ruang yang luas bagi pemeluk agama. Ajaran agama tetap menjadi sumber nilai yang menguatkan Pancasila, dan nilai Pancasila berfungsi sebagai polisi lalu lintas. Moral Pancasila bersifat rasional, objektif, dan universal, artinya dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa memandang agama apapun. Setelah kurang lebih 4 dekade, hampir seluruh kekuatan bangsa akhirnya menerima Pancasila sebagai dasar negara. Tidak ada alasan lagi untuk mempertentangkan nilai-nilai Pancasila dengan agama manapun di Indonesia. Kelima sila Pancasila pada dasarnya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama.
bahkan justru selaras. Dari sila pertama hingga sila kelima sangat berhubungan erat dengan ajaran tauhid tentang pentingnya menegakkan keadilan. Kailan memetakan dinamika hubungan agama dan Pancasila dalam 3 tahap. Tahap yang pertama, perdebatan menjelang kemerdekaan antara nasionalis agama dan nasionalis sekuler. Tahap kedua, sikap keberatan sebagian tokoh Islam terhadap pengesahan P4 pada tahun 1978 yang akhirnya diterima. Tahap ketiga, polemik asas tunggal tahun 1985 yang sempat menimbulkan penolakan dan pembekuan beberapa ormas. Pandangan tokoh-tokoh bangsa seperti Abdurrahman Wahid, Masyumi, dan Muhammad Roem menegaskan bahwa agama tetap menjadi referensi bagi Pancasila. Sementara Pancasila berfungsi sebagai aturan bersama yang menjalin kerukunan antar agama dan mendukung pembangunan negara berdasarkan nilai keadilan, cinta, dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. 3. Tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme. 4. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama. 5. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama. 6. Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. 7. Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. 8. Negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi berperan sebagai prasyarat kestabilan negara dengan 3 fungsi utama. Yang pertama, menggambarkan cita-cita bangsa dan arah pergerakannya. Yang kedua, menciptakan rasa kebersamaan dalam keluarga besar bangsa sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, memotivasi seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional. Agar Pancasila tidak disalahgunakan, terutama untuk kepentingan politik atau mempertahankan kekuasaan, bangsa Indonesia wajib melaksanakan nilai-nilai instrumentalnya dengan menaati prinsip-prinsip dan ketentuan yang tercantum dalam pembukaan serta pasal-pasal UUD 1945. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.